Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mubarak yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada waktu maghrib ini kita dapat berkumpul bertemu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, yang mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat, keberkahan, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga hari akhir kelak nanti. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan sedikit mengenal yaitu sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita mengetahui bahwasannya di antara tugas utama seorang muslim adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana? Dengan membacanya, mentadabburinya, mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya, dan mengamalkan isi dari Al-Qur'anul Karim. Karena kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Qur'an yang mana di dalamnya terdapat apa? Obat dari segala macam penyakit. Sekaligus juga apa? Rahmah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita mengetahui bahwasanya tugas seorang muslim adalah mentadabburi ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika kita membuka surat Al-Furqan di juz yang ke-19, di akhir-akhir surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semua, mendeskripsikan beberapa sifat utama dari ibadur rahman. Beberapa sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Perhatikan. Ini sifat ibadur rahman yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di muka bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandeng hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman. Kata para ulama tafsir, wa ibadur rahman artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala Allah kasih keistimewaan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di antara sifat ibadur rahman adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini yang pertama. Hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang Allah Subhanahu wa taala beri keistimewaan, hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan spesial yang khusus. Apa sifat yang pertama? Yamshuna 'alal ardi hauna.
berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketenangan, berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketawaduan. Artinya apa? Tidak sombong. Berarti ya, pertanyaannya, apakah seluruh hamba Allah, seluruh manusia itu semuanya tidak sombong? Banyak atau tidak yang sombong? Banyak. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala khususkan di sini? Berarti apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, mengkhususkan sifat hamba-hamba Allah yang terpilih adalah yang pertama, mereka berjalan di atas muka bumi ini sama sekali tidak ada penuh kesombongan. Karena kita mengetahui, ya, sombong itu pada dasarnya bukan sifat seorang muslim. Sombong pada dasarnya bukan sifat seorang muslim. Sombong sifatnya siapa? Sifatnya syaitan. Sifatnya orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Firaun, ya, dan lain sebagainya. Tidak pantas bagi seorang hamba Allah, terkhusus seorang muslim, untuk sombong. Ya. Karena orang sombong itu kelihatan, ya, dari gaya berjalannya, dari gaya bicaranya, dari segi penampilannya, itu bisa dinilai orang tersebut sombong atau tidak. Ya, kita mengetahui Rasulullah SAW ketika mendefinisikan sifat sombong, apa kata Rasulullah? Setidaknya ada dua. Kita kalau menilai seseorang, ya, oh si fulan orangnya sombong. Kenapa bisa kita katakan begitu? Apa sebabnya? Karena dua hal. Satu dari dua hal. Kata Rasulullah SAW apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu yang pertama memiliki sifat apa? Menolak kebenaran. Batarul haq. Ketika seseorang disampaikan kebenaran, ya, ketika dirinya merasa lebih dari orang yang menyampaikan, sehingga dia menolak kebenaran tersebut, itu sombong. Itu sombong. Yang pertama apa? Menolak kebenaran. Yang kedua apa? Wa ghamtun nas. Ya, orang yang sombong sudah otomatis pasti meremehkan orang lain. Karena kenapa? Merasa dirinya ini lebih daripada orang lain. Ya, hati-hati. Bedanya sombong dengan ujub apa? Nah, perhatikan, sombong sama ujub ini berbeda, walaupun bedanya beda tipis. Ya, kalau sombong, ya, ini bisa kita lebih mudah. Itu ada lawannya sombong. Sombong nih, ya, dirinya merasa lebih dari orang lain. Kalau ujub, dia fokus sama dirinya sendiri, merasa dirinya apa? Oh, saya ini punya kelebihan ini, ya. Oh, saya telah mengerjakan sesuatu ini tanpa menyandarkan sesuatu atau nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, awalnya seseorang itu ujub terlebih dahulu. Ya, dia merasa, oh, diri saya ini punya kelebihan. Oh, diri saya punya keutamaan. Oh, diri saya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ketika semakin dalam dia ujub, masuk ke dalam sifat sombong. Ya, meremehkan orang lain. Yang namanya orang yang beriman, ya, apalagi orang yang memiliki ilmu, orang yang ahli ibadah, ini sama sekali tidak pantas memiliki sifat sombong. Karena itu tadi, sombong itu merupakan sifatnya siapa? Sifat syaitan. Ya, sifat orang buruk. Sifat seorang muslim harus dijauhkan dari yang namanya sifat sombong. Kita umat Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti akhlak beliau. Di antara sunnah beliau, di antara yang beliau ajarkan kepada umatnya, di antara yang beliau contohkan kepada umatnya apa? Adab akhlak. Apa pernah kita dengar, apa pernah kita baca Rasulullah SAW memiliki sifat sombong? Sama sekali tidak. Padahal beliau, ya, adalah makhluk, ya, manusia yang paling spesial, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak ada, ya, pemimpin dari segala pemimpin, ya, raja di atas
raja. Kalau beliau mau melakukan kelebihan sangat bisa, tapi beliau tidak. Beliau ingin mencontohkan kepada umatnya bahwasanya yang namanya seorang muslim adalah memiliki sifat apa? Tawadhu. Tawadhu itu apa sih? Tawadhu itu kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, tawadhu adalah antakhruja min manzilik, ketika engkau keluar dari rumahmu, ya, kemudian engkau berjumpa dengan seorang muslim, berjumpa dengan saudaramu, engkau sama sekali tidak merasakan dirimu lebih baik daripada orang tersebut. Itu namanya sifat tawadhu. Kebalikan dari sifat sombong. Kalau sifat sombong justru apa? Oh, saya lebih berilmu daripada dia. Oh, saya lebih soleh daripada dia. Saya lebih dahuluan masuk masjid dibandingin dia. Dan lain sebagainya. Saya lebih populer daripada dia. Saya lebih hebat daripada dia. Itu sombong. Kebalikannya sifat tawadhu. Ini yang Rasulullah ajarkan. Karena di antara tugas utama Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini apa? Kata Rasulullah, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Di antara akhlak yang beliau bawa, yang beliau ajarkan kepada kita adalah memiliki sifat tawadhu. Rasulullah tak jarang membonceng sahabatnya. Padahal pada umumnya yang namanya pemimpin, ya, itu biasanya ketika naik kendaraan apa bawa sendiri? Enggak, pasti ada yang bawa. Pasti ada supirnya. Tetapi lihat Rasulullah SAW, justru ketika membawa kendaraan, membawa tunggangannya, beliau tidak segan memboncengi sahabat. Ini kata para ulama, Pak, menunjukkan ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya dikatakan apa? Ya, thamratul qana'ah ar-rahah. Hasil dari sifat qana'ah, ya, kata para ulama, hasil dari sifat qana'ah adalah memiliki rasa tenang. Orang yang qana'ah, orang yang senantiasa merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, otomatis hatinya akan tenang. Kenapa? Senantiasa bersyukur. Karena yang membuat kita ini gundah gulana, yang membuat kita sumpah ini apa coba? Apa? Urusan dunia semuanya. Dunia yang membuat kita sumpah. Ya, masalah harta, masalah sama teman, masalah sama sohib, ya, masalah fulus dan lain sebagainya, ya, semuanya berkaitan dengan apa? Dengan dunia. Orang kalau memiliki sifat qanaah, rasa cukup, bersyukur, kata para ulama apa? Mendapatkan ketenangan. Bagi siapa? Bagi orang qanaah. Kemudian apa? Ya, wa thamratut tawadhu' al-mahabbah. Hasil dari seseorang yang memiliki sifat tawadhu apa? Dia mendapatkan kecintaan. Kecintaan dari siapa? Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikat, memerintahkan penduduk langit, sekaligus memerintahkan seluruh penduduk bumi ikut cinta terhadap hamba tersebut. Subhanallah. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala saja yang cinta kepada hamba tersebut udah cukup. Tetapi apa? Allah membuat, ya, memerintahkan para malaikat, memerintahkan kepada penduduk langit, dan menjadikan apa? Orang-orang yang ada di sekitarnya ikut cinta terhadap hamba tersebut. Kenapa? Kok memiliki sifat tawadhu. Orang yang sombong pada umumnya nggak ada yang suka. Orang yang sombong umumnya nggak ada yang suka. Sekalipun dia punya kelebihan. Sekalipun dia punya kelebihan, tapi karena dia sombong, nggak ada yang hormatin orang. Orang pada menghindar kepada dia, menjauh. Tapi lihat orang yang memiliki sifat tawadhu, ya, dia memiliki kelebihan, tidak ditampakkan kepadanya. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang paling mulia, kata Imam Syafi'i, orang yang memiliki kelebihan, kemuliaan, itu adalah orang yang sama sekali nggak pernah memamerkan kemuliaan yang dia punya. Nggak mau. Orang soleh, orang yang berilmu itu nggak mau ditampakkan kelebihan yang dia punya, tidak. Ya, justru semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia memiliki sifat tawadhu. Karena dia tahu, ya, bagaimana imannya bisa sempurna kalau dia masih sombong.
Padahal Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadis bersabda apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang hamba. Ya, perhatikan, tidak sempurna iman seorang hamba. Ya, sampai kapan? Sampai dia mencintai ya saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dirinya tidak mau disakiti, dia tidak mau menyakiti orang lain. Dirinya tidak mau dihina, dia tidak menghina orang lain. Dirinya ingin dihormati, dia hormati orang lain. Nah, sifat ini tidak akan ada bagi orang yang sombong. Gak bakal ada. Karena kenapa? Orang yang sombong merasa dirinya lebih, menganggap orang lain derajatnya di bawah dia. Ada kebencian secara tidak langsung. Gimana imannya mau sempurna? Sedangkan kata Rasulullah apa? Seseorang kalau mau dikatakan sempurna, dia harus mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Tidak sombong, tidak merasa ujub, ya. Apalagi ujub nih. Ini penting, ujub nih. Ya. Terkadang kita suka merasa tidak sadar. Merasa kita ini memiliki kenikmatan, seakan-akan kenikmatan tersebut itu hasil dari jerih payah kita sendiri. Enggak, itu sama sekali enggak. Hati-hati, sama sekali tidak. Itu dari syaitan semuanya. Itu hanya sugesti yang diberikan oleh syaitan. Hati-hati. Ya, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Thalathu muhlikat. Ada 3 hal yang bisa membinasakan. Perhatikan, Rasulullah, ada 3 hal yang membinasakan. Ya, yang pertama, syuhun muta', orang yang kikir yang sangat berlebihan, orang yang bakhilnya luar biasa. Ya, ini dapat mencelakakan seorang hamba. Yang kedua, wahwan muttaba', hal yang bisa membuat seorang hamba itu celaka apa? Senantiasa mengikuti hawa nafsu. Ini celaka. Kemudian yang ketiga apa? Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, seseorang yang takjub, yang bangga, yang kagum terhadap dirinya sendiri. Apapun itu. Dia ujub terhadap hartanya, dia ujub sama keadaan fisiknya, dia ujub dengan hartanya, dia ujub dengan ilmunya, dia ujub dengan ibadahnya. Sama semuanya. Itu semuanya bisa mencelakakan hamba tersebut. Karena kenapa? Orang yang ujub, ya, sifat ujub, perhatikan, itu bisa menyebabkan seseorang akan lupa terhadap dosa atau maksiat yang dia kerjakan. Karena kenapa? Dia merasa dirinya orang baik, dia merasa dirinya orang soleh. Kalau orang merasa dirinya sudah sempurna, ya, pasti dia tidak akan memikirkan kekurangan yang ada pada dirinya. Karena kenapa? Dia merasa dia sudah sempurna. Makanya Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat, ya, yang terkenal, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Al-halaku fitnatain. Kebinasaan itu terdapat pada 2 hal. Yang pertama apa? Ya, al-qanut, orang yang putus asa. Ya, orang yang putus asa sama sekali tidak mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini bisa celaka. Ya. Karena secara langsung dia itu sudah memutuskan sesuatu yang pada Allah Subhanahu wa taala bisa kasih kepadanya. Makanya Allah larang, la taqnatu mir rahmatillah. Sebesar apapun dosa seorang hamba, selama pintu taubat masih terbuka, insya Allah Allah akan maafkan. Itu jaminan kok dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa selama pintu taubat masih terbuka. Ya. Itu yang pertama kata Abdullah bin Mas'ud. Kecelakaan yang pertama, ya, kebinasaan yang pertama apa tadi? Apa? Putus asa. Yang kedua ujub. Ujub. Orang yang ujub ujung-ujungnya bisa celaka. Nah, ini sebetulnya menarik. Mengapa Abdullah bin Mas'ud, perhatikan,
Mengapa Abdullah bin Mas'ud menggabungkan kebinasaan itu pada dua hal, putus asa sama ujub? Ini ada rahasianya ternyata. Ini ada rahasianya. Kata ulama, sebab Abdullah bin Mas'ud menggabungkan dua hal ini, ya, lawan kata dari kebinasaan apa coba? Lawan kata dari kesengsaraan apa? Kesenangan, oke. Kebahagiaan. Yang namanya kebahagiaan, yang namanya kesenangan, yang namanya kesuksesan harus diraih atau tidak? Harus diraih atau tidak? Harus. Ya, ketika seseorang ingin mendapatkan kesenangan, kesuksesan, harus ada usaha atau tidak? Harus. Nah, perhatikan. Yang namanya usaha itu tidak dimiliki oleh kedua orang tersebut. Yang pertama, orang yang putus asa. Orang udah putus asa, dia nggak mau usaha udah, karena udah putus asa. Udah dah, ya. Allah nggak bakal maafin saya. Allah begini, ya. Udah dah, saya pasrah aja dah, udah. Ya, putus asa. Merasa tuh kalau melakukan suatu hal ya sia-sia, udah percuma. Karena dia merasa sesuatu tersebut tidak akan bisa didapatkan, makanya dia menolak usaha. Karena kenapa? Putus asa. Yang kedua, orang yang ujub. Orang yang ujub merasa dirinya sudah punya segala-galanya. Merasa diri saya ini berilmu, merasa diri saya ini orang soleh, merasa diri saya ini memiliki harta yang banyak, merasa dirinya ini memiliki fisik yang sempurna. Orang kalau sudah mendapatkan sesuatu, kalau sudah memiliki sesuatu, ya udah nggak bakal usaha lagi. Karena apa? Sesuatu yang dia kejar udah ada bagi dia, mau ngapain lagi usaha? Kebalikan dari orang yang putus asa. Putus asa merasa kalau mengejar sesuatu tersebut udah nggak bakal dapat. Orang yang ujub merasa sudah dapat sesuatu yang telah didapatkan, ya udah otomatis tidak akan dicari. Orang mencari karena apa? Karena belum dapat. Kalau udah dapat, ya secara garis besar, secara umum apa? Orang tersebut nggak akan mencari lagi. Makanya itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sampai menggabungkan kebinasaan itu terdapat pada dua hal, putus asa dan dan sifat ujub. Baik, kita lanjutkan. Itu yang pertama. Sifat hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah kasih keistimewaan khusus adalah apa? Orang yang sama sekali tidak berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Apa? Innaka lan takhliqal ard. Sesungguhnya engkau dengan kesombonganmu enggak bakal bisa nembus bumi, enggak. Walan tablughal jibala tula. Engkau juga tidak akan bisa menjulang, ya, meninggi setinggi gunung, tidak akan, dengan kesombonganmu tidak akan bisa. Itu yang pertama. Kemudian sifat yang kedua apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ya hamba ibadur rahman tersebut diajak bicara oleh seseorang yang jahil, perhatikan. Jahil di sini jahil yang tercela. Bukan jahil yang terpuji, bukan. Bukan jahil yang positif, afwan. Ya. Orang jahil itu bisa diartikan orang yang tidak tahu, itu jahil namanya. Orang nih ketika ditanya, "Oh, saya tidak tahu." Ya, itu bisa dikatakan jahil. Tapi bukan jahil yang negatif, bukan jahil yang tercela. Nah, di dalam ayat ini yang tercela, ya, ada orang, ya, dia itu jahil, dia itu tidak tahu. Tetapi masalahnya apa? Dia tidak sadar bahwasanya dirinya itu tidak tahu. Dia tidak tahu nih, dia tidak berilmu, tapi merasa dirinya ini berilmu. Dia nggak sadar bahwasanya dirinya ini orang yang bodoh. Nah, ibadur rahman ketika berjumpa, ketika berdialog, berdiskusi dengan orang-orang yang seperti ini, orang yang jahil negatif, ya. Biasanya orang jahil itu, ya, orang yang tidak memiliki ilmu,
ketika ketemu orang yang berilmu pasti dia bertanya. Tetapi ingat, ada orang yang sifatnya itu bertanya untuk mengetes orang lain. Saya mau tanya, saya mau tes nih orang, bisa jawab atau enggak? Atau ya, tujuan dia dari bertanya apa? Untuk mengetahui kapasitas orang tersebut dibandingkan kepada dirinya. Oh, ternyata dia nggak paham, saya lebih berilmu daripada dia. Ya. Atau ya, ketika dia diberikan sebuah ilmu, diberikan sebuah informasi, dia menolaknya. Karena merasa apa? Nggak cocok nih. Sama yang saya inginkan jawabannya nggak cocok. Tapi dia yang nanya, tapi ketika diberikan informasi menolak. Ya. Ketika ibadur rahman berjumpa dengan orang semisal ini, qalu salama. Ya. Dia akan mengeluarkan tutur kata yang penuh kebaikan. Artinya apa? Orang tersebut tidak dicaci maki. Ya. Orang tersebut misalnya ketika diberikan nasihat dan dia menolaknya, ya udah dia tinggalkan, selesai. Artinya apa? Dia tidak menghina orang tersebut. Itu ibadur rahman. Itu hamba Allah yang Allah kasih keistimewaan, di antaranya apa? Ya. Apabila dia berjumpa dengan orang yang bodoh, tidak menginginkan ilmu sama sekali, orang yang sombong, ya, ketika dia berjumpa, qalu salama, udah selesai. Hanya mengucapkan salam, ya, mengucapkan kata-kata yang mengandung kebaikan, sudah selesai. Artinya apa? Percuma. Ada orang dikasih ilmu, ya, dia yang bertanya, tetapi dia nggak mau menerima ilmu tersebut. Ya, sama seperti orang yang konsultasi sama dokter. Dia sakitnya, dia konsultasi sama dokter. Dokter, saya ini sakit begini apa? Ya, solusinya bagaimana? Dokter mengasih informasi, mengasih jalan keluar. Nih, engkau harusnya begini. Ya, dia langsung mengatakan, sok tahu dokter tersebut. Nah, semisal orang kayak gini, pantas gak kira-kira dikasih ilmu? Mau ngapain? Ya, makanya para ulama itu, ya, tidak akan memberikan ilmu kepada setiap orang, enggak bakalan. Ulama tersebut bisa melihat, oh, orang ini memang benar-benar bertanya menginginkan ilmu. Oh, orang ini bertanya hanya untuk mengetes. Oh, orang ini bertanya hanya karena berlandaskan hasad. Oh, orang ini ketika diberikan informasi dia menolak, ya buat apa? Tidak ada gunanya. Makanya pepatah Arab mengatakan apa? Idza akramtal karim malaktahu. Apabila engkau menghormati orang yang baik, orang yang dermawan, ketika kita nih menghormati orang baik, ganjarannya apa? Orang tersebut akan hormati kita balik. Kita akan mendapatkan kebaikan dari dirinya. Namun sebaliknya, wa in anta akramtal laim tamarroda. Apabila engkau menghormati orang yang buruk, orang yang suka menentang, ya, orang yang sama sekali tidak mau menerima nasihat dari orang lain, ya, ketika engkau hormati tersebut, orang tersebut akan semakin meninggi, semakin sombong. Orang yang orang yang songong, ya, orang yang tidak memiliki budi pekerti, ketika dihormati biasanya dia jadi semakin menjadi, kesombongannya, kerusakannya akan semakin menjadi. Ya. Itu sifat yang berikutnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hamba ibadur rahman yang diberikan kemuliaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang di waktu malamnya itu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di siang harinya nggak ibadah, bukan. Tetapi apa? Ketika di waktu malam ia sempatkan waktunya, waktu istirahatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ingat, ya, kalau kita berbicara sholat tahajud, sholat malam atau qiyamul lail, ya. Kalau qiyamul lail itu kata para ulama, setiap sholat yang dikerjakan setelah Isya itu namanya qiyamul lail sampai subuh. Itu namanya qiyamul lail. Kalau sholat tahajud apa? Sholat tahajud adalah
sholat yang didahulukan dengan tidur sebelumnya, itu namanya tahajud. Makanya dinamakan tahajud. Ada mujahadah, ada usaha di situ. Usahanya apa? Melawan tidur. Nah, ibadur rahman ini bisa mengalahkan itu semua. Dan ini tidak gampang, ya. Tidak setiap orang bisa melaksanakan sholat malam. Makanya pernah ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wahai Imam, ini zaman Imam Hasan Al-Basri nih, zaman tabi'in, ya, nggak jauh dari zaman Rasulullah SAW. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai Imam, kenapa kita ini kok susah untuk bangun malam? Kenapa kok kita ini susah untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, kok susah? Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Antum qaumun athqalatkum dzunubukum. Kalian adalah suatu kaum yang diberatkan oleh dosa maksiat kalian sendiri. Na'udzubillah. Perhatikan. Ini bahan koreksi untuk kita semua. Mengapa ya kita ini susah untuk melaksanakan ibadah, susah untuk bangun malam, susah untuk menyempatkan waktu beberapa menit saja untuk ibadah? Bisa jadi, ingat, bisa jadi karena apa? Karena dosa. Karena kan dampak dosa dan maksiat begitu banyak. Di antara dampak besar dosa dan maksiat apa? Membuat seorang hamba itu berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat ibadur rahman adalah ketika di waktu malam mereka senantiasa beribadah, salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di waktu malam? Karena yang namanya waktu malam itu lebih memberikan keikhlasan kepada seorang hamba. Maka kata Allah dalam surah Al-Muzammil apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Yang namanya menghidupkan malam, ibadah di waktu malam itu memberikan kekhusyuan. Biasanya nih kita ketika melaksanakan sholat malam itu insya Allah lebih semangat. Karena kenapa? Itu ada waktu istimewa di situ. Karena waktu tersebut istimewa, butuh perjuangan, makanya nggak bisa setiap hamba melaksanakannya. Hanya hamba-hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita usahakan, coba usahakan, ya. Kita sempatkan sholat malam. Ya. Minimal sholat witir yang ditinggalkan. Minimal sholat witir. Kalau takut ya di tengah malam atau takutnya bangun-bangun ketika azan subuh, sholat sebelum tidur. Sholat sebelum tidur. Usahakan bagaimana caranya agar ya menyempatkan waktu di malam hari ini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu siang ketika kita beribadah orang lain mungkin tahu. Tapi ketika malam di waktu sendirian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang melihat sama sekali. Ini lebih ya membutuhkan yang namanya keikhlasan khusus. Akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan apa? Man kathurat salatuhu bil-lail hasuna wajhuhu bin-nahar. Barang siapa yang di waktu malam itu banyak melaksanakan salat, maka di siang harinya akan wajahnya tersebut akan indah dilihat. Wajahnya akan diberikan sinar khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebuah hadis, ya. Ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari kata Rabi'ah, saya ini bermalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermalam dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian saya membawakan air untuk beliau untuk berwudu dan beberapa keperluan beliau. Saya bawakan kata Rabi'ah. Kemudian ya, karena Rabi'ah ini menolong Rasulullah SAW membawakan air wudu dan beberapa keperluannya, Rasulullah menawarkan, wahai Rabi'ah, sal. Wahai Rabi'ah, mintalah. Apa yang kau mau? Lihat jawaban sahabat. Ya, sahabat nggak ada yang berpikir dunia. Sahabat nggak ada yang berpikir dunia. Kalau kita ditawarin begitu, wah,
boleh deh, fulus deh, fulus. Nih zaman lagi, waduh, zaman lagi hancur nih, ya. Mau deh, biar bisnis saya lancar dah, ya. Mau ini deh, mau jabatan deh, mau ini dunia. Kalau sahabat enggak, berpikir panjang. Menjawab apa? Urusan akhirat. Akhirnya kata Rabi'ah apa? Permintaannya cuma satu, kata Rabi'ah. As'aluka murafaqatak fil jannah. Saya meminta satu ya Rasulullah. Saya ingin berdekatan, berdampinganmu di surga nanti. Subhanallah. Perhatikan. Ini sahabat nih. Sahabat. Generasi terbaik umat ini setelah Rasulullah para sahabat. Memintanya apa? Dimasukkan ke surga. Ini kan sebenarnya sindiran keras untuk kita semua nih. Kita yang sangat-sangat jauh dari mereka, kok nggak ada keinginan seperti mereka? Ya, jawaban Rabi'ah apa? Saya cuma minta satu ya Rasulullah. Saya ingin nanti di surga berdampingan, berdekatan denganmu. Kata Rasulullah, ada yang lain nggak wahai Rabi'ah? Kata Rabi'ah, huwa dzak. Enggak, itu aja wahai Rasulullah. Cukup satu aja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, kalau engkau ingin berdekatan denganku nanti di surga sesuai apa yang engkau minta, maka perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah apa? Sujud. Maka dalam surah Az-Zariyat ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penduduk ahlul jannah, ya, penduduk surga, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ketika di dunia apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu ketika hidup di dunia di waktu malam, tidur malam mereka sangat sedikit. Tidur malam mereka sangat sedikit. Sedikitnya bukan begadang, ngobrol, bukan. Beribadah, munajat, minta ampun kepada Allah, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, di waktu yang mustajab, mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sifat yang berikutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka adalah orang-orang yang di waktu malam mereka itu sujud, bangun malam, menghidupkan malam, membaca Al-Quran, bermunajat, istighfar, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Kata Allah, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Sifat ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mereka yang senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari dahsyatnya siksa api neraka. Berarti menunjukkan apa? Mereka ini adalah orang-orang yang takut dengan azab Allah. Orang-orang yang takut. Perhatikan, di antara hal yang bisa mendorong seorang hamba untuk melakukan ketaatan, perhatikan, di antara hal yang bisa mendorong seorang hamba untuk melakukan ketaatan adalah al-khauf, rasa takut. Rasa takut. Ketika seorang hamba memiliki rasa takut, ya, maka dia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin menjauhi hal-hal yang menyebabkan dia itu takut. Dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dia takut dengan api neraka. Dia jauhkan hal tersebut karena dia takut. Ketika seseorang takut dengan hukuman, pasti dia akan menjauhi hukuman tersebut. Begitu juga dengan seorang hamba. Dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, ia akan semakin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin memperbagus ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas dan kuantitas ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena memiliki rasa takut. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya para ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hanya para ulama. Karena itu tadi, ya, semakin orang berilmu,
semakin dalam rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ia meningkatkan kualitas kuantitasnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, ya, di antara, bukan memastikan, perhatikan, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, menerima amal ibadah seorang hamba, perhatikan di antara tandanya kata para ulama apa? Adalah timbulnya rasa takut amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat An-Nur, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, takut amal ibadah mereka tidak diterima. Bukan takut yang menghantarkan kepada putus asa, bukan. Takut amal ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut. Karena apa? Mereka yakin akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tanggung sebentar. Ya, wahai Rasulullah, apakah orang tersebut adalah orang buruk? Mereka itu orang buruk, orang tidak sholat, tidak berpuasa, mabuk-mabukan, tidak membayar zakat? Kata Rasulullah apa? Enggak, bukan. Justru mereka adalah orang-orang baik, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa. Namun apa? Mereka takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, di antara tanda seorang hamba amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah timbulnya rasa takut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah yang ia kerjakan. Wallahu alam. Mungkin azan dulu ya. Baik, azan dulu. Nanti kita lanjutkan sedikit. Kita selesaikan satu ayat lagi. Barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata
Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit. Jadi terakhir yang kita bahas adalah di antara sifat ibadur rahman adalah mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari yang namanya siksa api neraka. Mengapa? Inna adzabaha kana gharama. Karena azab Allah Subhanahu wa taala, azab neraka jahanam adalah azab yang sangat kekal. Azab yang bersifat abadi. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yang namanya neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah seburuk-buruknya tempat mendiam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala yang pertama kata Allah mustaqar, tempat mendiam. Ya. Kata para ulama tafsir, ya. Neraka itu ya akan dimasuki oleh orang-orang kafir, munafik dan orang-orang ahli maksiat. Orang-orang yang ahli maksiat yang tidak kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala bagi mereka adalah mustaqar, tempat diam. Wa muqama, dan tempat yang kekal, tempat selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi orang kafir dan yang semisalnya. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwasannya apa? Ya, azab Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin biasa ada pertanyaan? Apa yang enggak biasanya? Ada. Mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum kita tutup. Ada punya pertanyaan? Jelas insyaallah semua. Taib, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri dan dibantu oleh syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.